Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin menyidak sejumlah tempat hiburan malam atau THM beberapa waktu lalu. Hasilnya beberapa buah THM di kota ini kedapatan melanggar perda tentang jam operasional. Selain itu dalam sidak gabungan ditemukan juga THM yang menjual minuman keras atau miras tanpa mengantongi surat izin edar minuman beralkohol. Tak hanya di tempat hiburan, miras juga dengan mudah didapat dari sejumlah rumah makan yang jelas-jelas tidak diperkenankan memperjualbelikan minuman beralkohol tersebut. Di tempat ini pengunjung bahkan dengan mudah memesan minuman keras yang disimpan oleh si empunya dalam lemari pendingin pada bagian belakang kasir. Peredaran minuman keras di wilayah Kota Banjarmasin boleh dibilang kini kian memprihatinkan. Tidak hanya di tempat hiburan, tapi juga merambah ke sejumlah rumah makan. Ironisnya hingga saat ini seolah belum ada tindakan tegas dari Pemko Banjarmasin, padahal peraturan daerah tentang peredaran miras sudah dimiliki. Bahkan beberapa waktu lalu, Dinas Pariwisata dan Satpol PP telah mengantongi barang bukti minuman beralkohol tanpa izin. Dari sekian banyak peraturan daerah yang dibuat, perda miras boleh dibilang sebagai salah satu perda yang hanya menjadi macan kertas, namun mandul dalam penerapan sanksi. Tak heran jika peredaran miras seolah tidak pernah ada habisnya. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya efek jera membuat para penjual miras seolah dengan bebas kembali mengulang untuk melanggar aturan. Saat coba dikonfirmasi, pihak Satpol PP selaku pelaksana perda menyatakan justru tidak bisa melakukan tindakan tegas karena menunggu rekomendasi dari dinas terkait, yaitu Dinas Pariwisata. Sementara Dinas Pariwisata justru melemparkan penerapan sanksi ke tim terpadu. Jelas kami sudah kami laksanakan beberapa kali. Termasuk juga bukti-bukti bahwa rumah makan tersebut, tempat-tempat yang kami rajin memang ada hasilnya yang kami temukan. Ini pun sebagai tindak lanjut daripada perda tersebut. Tetapi ada tetapinya, ini kan masih ada juga bahwa perizinan ini kan mereka pada umumnya tidak ada memegang izin. Nah, kemarin kita rapat dengan Deperindak juga pariwisata terkait masalah menyangkut izin tersebut. Nah, kemarin dari pihak Deperindak juga dianjurkan kepada rumah makan ataupun tempat-tempat yang menyediakan ada minuman keras itu segera untuk membuat izin sampai terhitung sampai bulan Juni. Nah, memang prosesnya tetap aja di dalam sebelum itu prosesnya keluar, arti izinnya keluar mau tidak mau kita tetap sosialisasi terus. Ini sebagai tindakan kita di lapangan bahwa ini bukti bahwa keseriusan pemerintah daerah dalam menyikapi perda tersebut. Artinya contoh dengan ada tindakan-tindakan. Nah, apalagi nantinya sampai batas bulan Juni nanti, otomatis kami bulan Juli sampai selanjutnya jelas ada tindakan yang sangat-sangat tegas dari kami pihak pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Satpol PP yang melaksanakan penegakan perda tersebut. Jadi untuk penanganan atau pemberian sanksi terhadap peredaran minuman beralkohol itu ada yang namanya TP 3MB. Nah, TP 3MB. TP 3MB itu tim terpadu pengendalian pengawasan minuman beralkohol. Nah, kalau ditanya terkait mungkin apa ya sanksi atau tindak lanjut dari temuan teman-teman Satpol PP terhadap beberapa restoran atau rumah makan, itu yang akan melakukan tindak lanjutnya tim terpadu tadi, tim terpadu peredaran minuman beralkohol. Nah, jadi mungkin teman-teman Satpol PP nanti akan mengkoordinasikannya dengan tim terpadu penanganan peredaran minuman beralkohol terkait dengan barangkali apa tindakan selanjutnya terhadap restoran-restoran tadi. Sementara itu, lemahnya penerapan perda dan sanksi yang diberikan jelas menuai banyak tanya publik terkait kinerja pemerintah daerah, termasuk wakil rakyat yang harusnya ikut berperan melakukan pengawasan. Salah satunya datang dari Front Pembela Islam atau FPI Kalsel yang mempertanyakan ketegasan pemerintah Kota Banjarmasin. Sebenarnya dari kemarin-kemarin permasalahan ini sangat jadi tanda tanya buat kita FPI. Kita sebenarnya menunggu-nunggu bagaimana dari Pemkot dan dari kepolisian yang terkait lah semuanya.
Dan kemarin kita lihat ada pergerakan atau giat daripada Satpol PP, dan sampai saat ini tidak ada sikap tegas daripada Pemkot ataupun dari kepolisian. Jadi sangat ironis sekali kota Banjarmasin yang namanya disebut orang-orang di luar sana kota religius, akan tetapi mirasnya sangat bebas, ditambah plus lagi narkoba yang sangat bebas. Ini kalau kita mau bertanya sebenarnya di mana aparat hukumnya, di mana polisinya. Kalau memang mau diatur, atur sebaik-baiknya. Kemudian sanksinya apa? Itu THM yang melanggar perda daripada jam tayang. Kemudian anak di bawah umur tidak boleh masuk. Kemudian lampunya harus terang, tidak boleh gelap. Itu semua dilanggar. Mana sanksinya? Peran pemerintah daerah dan aparatur negara memang menjadi sentral dalam penegakan Perda Miras maupun produk perda lainnya. Diperlukan keseriusan yang komprehensif dan menyeluruh jika tak ingin aturan terus disalahgunakan. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin.